Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas Enterprise Resource Planning membangun aplikasi berbasis ERP menggunakan Odoo pada toko Baik Trendy. Beranggotakan Adit Alfikri, Aditya Pertama Tanjung, Arya Budi Laksmana, saya Devi Lutfianti, dan Salsa Gusti Amalia. Latar belakang perusahaan. PT Baik Trendy adalah salah satu produsen tas yang ada di Jakarta Timur yang sudah memulai usaha dalam pembuatan tas pada tahun 2020. PT Baik Trendy melayani produk pesanan dengan skala besar maupun kecil. Selain itu memproduksi tas untuk dijual eceran dan grosir. Jenis tas pesanan yang diproduksi di PT Baik Trendy bermacam-macam, diantaranya adalah tas samping, tas jinjing, dan lain-lain. Tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun bawah, pria maupun wanita di segala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Memang tidak mudah, selain kenyamanan, desain yang selalu mengikuti zaman adalah hal penting. Di sisi lain, kehadiran produk yang menarik dan trendy dapat meningkatkan prestige atau image bagi yang memakainya. Penggunaan Odoo pada perusahaan dinilai mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT Baik Trendy. Aplikasi ini mampu melakukan seluruh otomatisasi perusahaan, meliputi sebagian besar kebutuhan dan proses, mulai dari penjualan, pembelian, inventory, dan lain sebagainya. Dengan tampilan yang sederhana, aplikasi Odoo diharapkan mampu meminimalisir kendala yang terjadi selama proses bisnis berjalan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu, struktur organisasi PT Baik Trendy. Yang pertama, General Manager. Yang kedua, manajer pembelian. Ketiga, manajer penjualan online. Keempat, manajer penjualan gerai. Yang pertama, General Manager bertanggung jawab terkait seluruh proses bisnis perusahaan. Yang kedua, manajer pembelian bertanggung jawab terkait pembelian barang ke vendor. Ketiga, manajer penjualan online bertanggung jawab terkait penjualan online. Yang keempat, manajer penjualan gerai bertanggung jawab terkait penjualan barang yang dilakukan secara langsung pada konsumen yang datang langsung pada gerai kami. Selanjutnya, logo perusahaan. Yang pertama di sini ada bacaan PT Baik Trendy merupakan perusahaan yang menjual tas-tas trendy. Kedua, lambang tas yang ada di logo ialah bermaksud kami menjual tas-tas dari produk kami. Yang ketiga, warna latar belakang sedikit keabu-abuan, itu melambangkan keseriusan dan tanggung jawab menjamin bahwa tas-tas yang kami jual berkualitas dan mewah. Seperti ini tampilan logo kami. Selanjutnya, di proses bisnis ada siklus procurement. Adalah kegiatan membeli dan menerima barang. Berikut adalah siklus procurement pada toko Baik Trendy. Yang pertama, requirement determination, menentukan kebutuhan barang yang akan dibeli. Dalam penerapan pada aplikasi Odoo, manajer membuat daftar produk sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, source determination, mencari perusahaan penyedia barang yang tepat. Dalam penerapannya, bagian vendor membuat daftar harga pemasok dan terintegrasi dengan bagian procurement. Yang ketiga, vendor selection, mencari supplier atau vendor yang tepat. Dalam penerapannya, manajer pembelian memilih nama vendor pada saat melakukan permintaan penawaran. Yang keempat, order processing, proses permintaan barang. Dalam penerapan pada aplikasi Odoo, manajer pembelian melakukan permintaan penawaran. Yang kelima, pure cash order monitoring, yaitu tracking order atau pengembangan status permintaan penawaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Budi Laksmana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Devi Lutfianti. 6. Good process. Penerimaan barang, manajer pembelian melakukan validasi jika barang sudah diterima. 7. Payment. Pembayaran kepada vendor, manajer pembelian membuat faktur. Berikut activity diagram pada aplikasi Odoo. Pertama, sistem, yaitu dengan cara membuat produk. Lalu penjual mengambilkan form produk, lalu dikembalikan lagi pada sistem mengisi detail produk. Penjual selanjutnya akan melakukan validasi produk dan menampilkan produk yang dibuat. Siklus sales dan distribusi adalah proses menjual dan mendistribusikan barang atau jasa, dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Hal ini berakhir setelah produk yang dibeli telah dikirim atau disampaikan. 1. Inquiry. Pelanggan minta informasi rinci tentang barang tertentu.
dalam harga yang sudah ditentukan. Penerapannya pada aplikasi Odoo, konsumen langsung melihat situs web atau mengunjungi gerai. 2. Question adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, harga, dan informasi pendukung. Dalam penerapan pada aplikasi Odoo, konsumen menerima email terkait question setelah melakukan proses checkout. 3. Sales order, yaitu kontrak perjanjian antara sales dengan pelanggan mengenai penjual barang atau jasa berserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Penerapannya pada Odoo yaitu mengirim email terkait order setelah pelanggan melakukan pembayaran kepada PT Backtrending. 4. Packing, yaitu pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan penurunan jumlah yang tepat di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Dalam penerapannya, manajer penjualan akan mempersiapkan barang untuk dikirim, dan setelah dikirim, maka manajer penjualan akan validasi pengiriman. Dan konsumen akan dapatkan notifikasi email bahwa barang sudah dikirim, dan persediaan akan berkurang secara otomatis. 5. Invoice, yaitu sebagai bukti pembayaran. Dalam penerapannya, manajer penjualan melakukan pembuatan faktur setelah pengiriman agar secara otomatis terekam pada data keuangan perusahaan, dan konsumen menerima email secara otomatis terkait pembayaran yang sudah dilakukan. Berikut activity diagram terkait proses bisnis sales dan distribusi pada aplikasi Odoo. Di sini ada pembeli, sistem, dan penjual. Pertama, pembeli melakukan klik link shop pada situs web. Kedua, sistem menampilkan katalog produk. Lalu pembeli akan memilih produk yang akan dibeli. Sistem menampilkan detail produk yang telah dipilih. Pembeli akan menentukan jumlah produk yang akan dibeli dan klik checkout. Pembeli memasukkan alamat penerima untuk pengiriman barang. Lalu pembeli akan melakukan klik bayar sekarang. Sistem akan menampilkan detail dan metode pembayaran, dan sistem mengirim penawaran kepada penjual. Selanjutnya, penjual menerima pesan penawaran dan klik order penawaran. Penjual melakukan konfirmasi dan mengirim email ke pembeli sebagai bentuk konfirmasi. Selanjutnya, sistem mengirim email dan ke pembeli, dan pembeli menerima email dan status telah terkonfirmasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rebudi. Persediaan digunakan untuk membuat master data barang yang akan dijual. Klik modul, persediaan, kemudian pilih data master, terus kemudian klik produk. Selanjutnya, sini ada produk. Di sini ada nama produk, Anda bisa isi nama produknya, pilih produk, kategori, harga jual, pajak pelanggan, dan modelnya, dan lainnya. Selanjutnya, web builder. Modul ini digunakan untuk melakukan penjualan secara online, yaitu klik modul, terus ke situs web, kemudian go to website. Nah, ini adalah home atau my website yang Anda buat. Habis itu silakan Anda ke halaman shop. Nah, seperti ini halaman shopnya. Nama saya Deta Fikri, saya akan menjelaskan penjualan. Modul ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan yang datang langsung di toko kami. Lalu kita klik modul penjualan. Kita lihat di sini ada order, kita klik saja, langsung kita masuk ke penawaran. Klik order penawaran, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada pilih nomor pemesanan yang akan dilanjutkan transaksi, maka akan tampil detail dari barang yang dipesan, dan diklik konfirmasi atau kirim sebagai email. Nah, ini dia, seperti ini, penawaran dengan S00002, pelanggan oleh Albert yang sudah kita buat di kontak. Kemudian produknya yang kita beli di sini Metric Tas Ransel, bisa dilihat slide sebelumnya. Kemudian setelah terkonfirmasi, buatlah faktur untuk pelanggan dan kirim sebagai email. Nah, sini adalah tampilannya. Masuk ke penawaran, langsung kita buat fakturnya. Kemudian di sini adalah tampilan email yang akan dikirim kepada pelanggan. Penerima bisa dilihat di sini, Albert. Subjeknya My Company Order. Kemudian di sini dia memilih barang yang tadi dibeli, yaitu Metric Tas Ransel pria.
bisa dilihat total harganya. Kemudian kita kirim. Nah, ini selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adit Alfikri. Di sini ada kontak. Kontak ini berfungsi untuk menghubungkan antar penjual dengan customer dalam memudahkan transaksi pembelian produk tas. Lalu di sini ada tampilan kontak. Jika kita ingin membuat kontak baru, kita harus klik buat. Lalu ada keterangan. Keterangan ini merupakan tampilan data diri dari customer. Setiap customer wajib mengisi biodata. Jika kita ingin mengisi biodata tersebut, di sini ada kita mengisi nama, jenis alamat, company address, lalu ada posisi, telepon, ponsel, email, link situs web, gelar, dan label. Lalu ada di sini ada kalender. Jadi pada model kalender ini, penjualan produk berhak menjadwalkan pengiriman barang untuk mencapai penjualan dengan target dan perencanaan yang dimiliki oleh perusahaan melalui tim sales maupun tim marketing. Di sini ada jadwal aktivitas jika kita telah memesan produk tas ini. Lalu keterangan gambar ini merupakan tampilan dari penjadwalan dalam melakukan pembelian sebuah produk tas dari PT Back Trendy atau yang biasa disebut estimasi. Di sini ada pengiriman tanggal 25 dan di sini ada menerima barang. Lalu ada kesimpulan. Jadi toko Back Trendy ini merupakan toko yang berjalan di bidang penjualan berupa produk tas yang mengikuti tren masa kini. Pada toko Back Trendy ini memiliki e-commerce yang memudahkan dalam penjualan produk tas. Lalu e-commerce platform aplikasi Odoo 13 yang berisi dalam modul Odoo berupa penjualan yang berguna untuk melakukan penjualan via online. Selanjutnya, persediaan berguna untuk mengecek stok data barang pada e-commerce kelompok kami. Web builder yang berguna memudahkan dalam membangun sebuah website dalam profesional. Lalu modul kalender, jadi pada modul kalender ini, penjualan produk berhak menjadwalkan pengiriman barang untuk mencapai penjualan dengan target dan perencanaan yang dimiliki oleh perusahaan melalui tim sales maupun tim marketing. Dan yang terakhir, modul kontak-kontak ini berfungsi untuk menghubungkan antara penjual dengan customer dalam memudahkan transaksi pembelian produk tas. Lalu ada saran, menurut kelompok kami dengan adanya sebuah Odoo mempermudah untuk membuat website atau membuat e-commerce bagi para pemula dalam melakukan perencanaan buka bisnis dalam e-commerce. Namun untuk Odoo sendiri sudah dilengkapi sekali fitur-fitur yang ditampilkan pada aplikasi Odoo dan Odoo sendiri. Mungkin harus lebih dikembangkan menjadi lebih baik agar banyak digunakan oleh para pengguna dalam perancangan pembuatan website. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.